Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian Pekan Suci Masa Raya Paskah 2020, kita akan bersama-sama memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Oleh karena itu, marilah kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama mengaku dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kaki kita goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan dari Allah Putra Sang Penebus serta penyertaan Allah Roh Kudus Sang Pemelihara ada pada saudara sekalian. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, kuasai diri dan jadilah tenang. Melalui peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita semua sebagai umat percaya diajak untuk menguasai diri kita, sehingga dengan penguasaan diri menumbuhkan hati yang tenang, dan dengan demikian kita dapat menata kehidupan kita dengan lebih baik pada esok hari. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mendekat. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah Kristus yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat Tuhan, kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih sampai saat ini Tuhan memberi kami kehidupan, Tuhan senantiasa merawat kami baik kehidupan jasmani maupun rohani kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah. Kami mengenang akan kematian Tuhan Yesus demi penebusan dosa kami. Kami mengenang akan peristiwa di mana Tuhan turun ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang layak Engkau permuliakan. Oleh karena itu Tuhan berkati dalam ibadah kami saat ini. Tuhan berkenan memberi kami hikmat
sehingga kami boleh belajar tentang kehendak Tuhan, dan dengan demikian menjadi kekuatan bagi kami untuk menyongsong Paskah kebangkitan Kristus dan menyongsong kehidupan kami di hari-hari yang akan datang oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Roh Kudus kiranya memberkati kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan. Dan Roh Kudus memberkati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah Sabtu Sunyi ini, kita akan memperhatikan bersama Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan iman kita, peristiwa Paskah tentu menjadi dasar iman Kristen, karena dengan kebangkitan Kristuslah kita beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga percaya bahwa karya sengsara, kematian, dan juga kebangkitan Kristus adalah menjadi jaminan bagi kehidupan iman kita. Dengan karya sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus, kita semua manusia yang berdosa telah dilepaskan dari hukuman kematian kekal. Oleh karena itu panggilan bagi kita adalah menanggapi karya cinta kasih Allah itu dengan kehidupan yang seturut kehendak Tuhan. Dan setidaknya dari kesaksian Injil yang baru saja kita dengarkan dan kita baca bersama,
ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu tentang penguasaan diri dan ketenangan hati. Yang pertama, sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk memiliki penguasaan diri. Saudara-saudara yang terkasih, coba kita bayangkan kondisi atau suasana batin ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin agama pada saat itu yang menyaksikan peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Mereka tentu dalam kondisi yang penuh dengan sukacita karena musuh besar mereka, Yesus Kristus, sudah mati tergantung di kayu salib. Mereka tentu agak lega ketika menyaksikan sendiri Yesus Kristus yang mengaku anak Allah itu mati tergantung di Bukit Kalvari. Tetapi tidak cukup di sana. Perasaan batin mereka masih dikuasai kekhawatiran. Maka pada saat Yesus telah mati dan pada saat Yusuf akan mengambil mayat Yesus untuk menguburkan, pemuka-pemuka agama itu tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk menjaga agar pernyataan Yesus Sang Guru bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga tidak pernah terjadi. Itu sebabnya jika kita perhatikan kesaksian Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-62. Di sana dikatakan, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dilanjutkan ayat 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu-waktu akan hidup. Dan ia berkata sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Dalam kondisi hati yang masih dipenuhi keraguan, meskipun musuh besar mereka sudah mati tergantung di kayu salib. Para pemuka agama Yahudi tidak bisa tinggal diam. Dia tidak bisa menguasai dirinya sehingga mereka tetap meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus dimeteraikan, dijaga oleh para tentara sehingga tidak seorang pun boleh masuk ke kubur itu. Di ayat 64 dikatakan, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Dari kesaksian tersebut kita dapat melihat bagaimana pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu tidak bisa tinggal diam dengan kematian Yesus Sang Guru. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memeteraikan kubur itu sehingga tidak akan pernah terjadi kebangkitan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi tersebut masih dipenuhi suasana kebencian. Masih dipenuhi suasana dendam terhadap Yesus Sang Guru. Mereka tidak dapat menata hatinya. Mereka tidak dapat mengolah batinnya untuk kemudian menjadi tenang karena musuh besar mereka sudah tiada. Penguasaan diri yang tidak mampu dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi menyebabkan mereka hidup dalam kekhawatiran. Jangan-jangan Yesus Sang Guru dicuri mayatnya dan murid-murid kemudian mengatakan
ia bangkit dari antara orang mati. Maka dari hal tersebut kita semua dapat mempelajari bahwa ketika kita tidak dapat menguasai diri kita, kekhawatiran yang justru akan timbul dalam hati kita. Kekhawatiran yang amat sangat akan menyebabkan kita kemudian kehilangan akal sehat, seperti yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan studi, dalam kehidupan bekerja, ketika kita tidak mampu menguasai diri, ketika kita tidak mampu untuk mengolah batin kita sebaik mungkin, maka kekhawatiran-kekhawatiran itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita semua hidup dalam kekhawatiran yang amat sangat, kita semua dikuasai oleh kekhawatiran yang amat sangat, maka hidup kita seperti di alam kubur, gelap. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Bahkan kita akan kehilangan pengharapan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penguasaan diri dalam segala situasi, khususnya dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup, menjadi sangat penting agar kita tidak dikuasai kekhawatiran dan hidup kita kemudian kehilangan pengharapan. Yang kedua yang dapat kita pelajari bersama dari bacaan Injil hari ini adalah tentang ketenangan hati. Saudara-saudara yang terkasih, hati yang tenang tentu akan mempengaruhi pikiran yang jernih. Dengan pikiran yang jernih tentu orang akan memiliki hikmat. Ia dapat memilih apa yang harus dilakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Ia akan menjadi seorang yang bijaksana. Dalam peristiwa kematian Yesus Sang Guru, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf dari Arimatea. Disaksikan dalam Matius pasal 27 ayat 57 dan 58. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Salah seorang murid Yesus yang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea, dalam kondisi suasana berduka karena telah ditinggalkan oleh sang guru yang mereka kasihi. Dalam kondisi suasana sosial masyarakat yang masih euforia dengan peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Kalvari, Yusuf dari Arimatea dengan kondisi batin yang tenang, dengan kondisi hati yang tenang, berani untuk datang kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus agar dikuburkan dengan layak. Yusuf Arimatea berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Bisa saja orang-orang Yahudi yang masih menyimpan benci dan dendam kepada Yesus, ketika melihat Yusuf pergi kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus, mereka dapat menganiaya Yusuf. Mereka dapat membunuh Yusuf karena mereka dapat mengklaim dan memberikan stigma kepada Yusuf bahwa ia seorang murid penghujat Allah. Tetapi ketenangan hati yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea justru menumbuhkan keberanian bagi dia untuk melangkah menghadap kepada Pilatus, meminta mayat Yesus. Ketenangan hati yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea menyebabkan ia merasakan cinta kasih yang begitu besar
terhadap Yesus Sang Guru, sehingga rela untuk mengorbankan dirinya sendiri berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang dapat saja menganiaya dan membunuhnya. Hanya sekedar menghormati mayat Yesus, layaknya manusia yang sudah meninggal dunia, dikuburkan di tempatnya. Maka dari tokoh Yusuf dari Arimatia, ketenangan hati tentu menjadi hal yang menarik juga untuk kita pelajari bersama sebagai refleksi kita atas peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Ketenangan hati tentu akan membuat kita menjadi seorang yang berhikmat dan bijaksana. Dan dengan demikian kita berani untuk menyusun strategi, langkah kita ke depan menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu peristiwa kematian Tuhan Yesus, mari kita jadikan kekuatan bagi kita sebagai umat percaya agar kita benar-benar memiliki ketenangan hati, ketenangan batin. Sehingga dengan demikian akal budi kita akan diterangi oleh hikmat dari Tuhan. Dan kita memiliki keberanian untuk melangkah di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali peristiwa, situasi, dan juga tantangan pergumulan dalam kehidupan kami membuat kami kehilangan akal sehat, membuat kami kehilangan penguasaan diri, sehingga kami dikuasai kekhawatiran yang teramat sangat, dan kami merasa tak berdaya menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang harus kami jalani. Namun Tuhan mengingatkan kami melalui perenungan kami pada saat ini, bahwa penguasaan diri mestinya menjadi hal yang terus kami tumbuhkan sebagai wujud iman dan percaya kami kepada Tuhan. Sehingga kami tidak akan khawatir menghadapi apapun juga dalam kehidupan kami. Tuhan juga mengajar kami agar kami memiliki ketenangan hati. Karena dengan ketenangan hati kami memiliki keberanian untuk melangkah di hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memiliki ketenangan hati. Dan dengan demikian kami berani melangkahkan kaki kami. Menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan yakin dan percaya atas pertolongan dan rahmat Tuhan. Demikian pula Tuhan, dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana pandemi corona masih menjadi hal yang memprihatinkan bagi kami semua. Engkau mengundang kami untuk menguasai diri. Engkau mengundang kami untuk sementara waktu kami harus berada di rumah. Sementara waktu kami harus beribadah di rumah. Sementara waktu kami tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Situasi dan keadaan di rumah, kami mohon rahmat Tuhan agar kami tidak menjadi bosan, tidak menjadi jenuh. Dengan penguasaan diri itu kami tidak menjadi khawatir juga untuk kehidupan kami di hari-hari mendatang. Karena kami yakin akan pertolongan dan rahmat Tuhan. Ketenangan hati yang kemudian melahirkan keberanian, kiranya juga tumbuh dalam kehidupan kami. Dengan situasi kondisi masyarakat kami yang masih menghadapi pandemi corona ini, mampukan kami esok hari untuk melangkah lebih maju lagi dalam kehidupan kami. Melangkah lebih baik lagi, tanpa rasa khawatir, karena Engkau Sang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi, keluarga, demikian juga masyarakat kami. Agar peristiwa pandemi corona ini boleh menjadi hal yang kami pelajari. Kami ambil hikmat yang terbaik. Sehingga dengan demikian kami menumbuhkan kepedulian, empati kami terhadap sesama manusia dengan penguasaan diri dan ketenangan hati. Bapa dalam surga, kami mohon rahmat Tuhan untuk kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Sertai, berkati, dan lindungi kami Tuhan. Sehingga esok hari kami boleh menyambut Fajar, Paskah yang mulia. Yang juga akan membangkitkan kami dari keterpurukan. Yang akan membangkitkan kami dengan harapan-harapan yang indah di masa yang akan datang. Karena itu Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami, dan juga Tuhan senantiasa melindungi kami agar kami mampu menjalani hari-hari kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah wujud cinta kasih dan sayang Tuhan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan. Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari ibadah ini. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan tetaplah menguasai diri untuk menumbuhkan ketenangan hati. Karena itu Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus serta Roh Kudus kini dan selamanya. Amin.